Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Dipersilahkan. Ya, cukup. Ya, sesuai dengan RPS yang sudah kita bagikan kemarin gitu ya. Ada beberapa materi yang memang harus apa kita pahami gitu ya. Kalau nggak salah ada 9 apa 10 ya, yang kurang lebih itu terkait dengan elektronika lanjut ya. Di elektronika dasar mungkin kita sudah membahas berbagai komponen ya, komponen dan sebagainya. Sekarang itu ya aplikasi ya, aplikasi dari beberapa komponen yang kita pelajari itu. Ya, pada kesempatan ini mungkin kita melihat sedikit tentang feedback ya. Hashtag. Bentar, ya. Feedback. Nah, nampak ya. Udah, Pak. Ya, istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan feedback itu umpan balik gitu ya. Nah, tapi ini sebuah penguatan yang diberikan umpan balik ya. Kita lihat definisinya. Slide-nya berubah. Berubah, Pak. Oke, kadang nggak jalan itu ya. Jadi pengertian feedback, kita lebih sering nyebutnya feedback ya, umpan balik, memang hanya terjemahan bahasa Indonesia dan bisa dimaknai atau diartikan bahwa kita mengembalikan sebagian ya, sebagian dari output ya, output dari suatu penguat gitu. Kita membuat penguatan, kasih input ya, lalu dikuatkan, lalu ada output. Nah, outputnya ini lalu sebagian dikembalikan ya, dikembalikan. Atau dengan kata lain mengembalikan sebagian isyarat keluaran ya ke dalam masukan. Jadi di feedbackkan ya, tidak semuanya dilanjutkan, sebagian dikembalikan ya. Nah, sistem umpan balik ini adalah sistem di mana sinyal keluaran dari penguat tadi dikembalikan lagi ke masukan ya, ke masukan penguat. Sehingga sinyal keluaran itu nanti menjadi gabungan lagi ya dengan sinyal masukan. Jadi terbalik apa namanya? Ini kok bentar ya.
Nah, kalau kita lihat rangkaiannya gitu ya, atau bagannya, kita lihat di sini ada sumber gitu ya, atau sinyal input, lalu itu dimasukkan pada suatu penguatan ya, dia akan menghasilkan output ya. Nah, tetapi kembali di sini kita input ini kita kembalikan lagi atau sebagian dimasukkan di inputnya ya. Sehingga nanti untuk selanjutnya inputnya sudah berubah ya. Kalau tadi input murni dengan ada feedback ditambah ya, ditambah dengan hasil dari feedback. Nah, input ya, input yang kita kembalikan ini nanti macam apa namanya, feedback yang kita kembalikan macam-macam bentuknya gitu ya. Nah, kalau penguatan kita kenal sebagai A biasanya ya, amplifier. Nah, feedback ini dikenal dengan beta ya, betanya. Kalau outputnya ya, outputnya kita bisa kenal kalau ada input maka outputnya itu tergantung penguatannya berapa ya, berapa. Jadi XO-nya atau VO-nya kalau itu V, A dikalikan dengan inputnya. Berapa besar feedbacknya nanti dikenal dengan beta ya, beta. Sedangkan penguatan feedbacknya itu nanti hasilnya adalah beta dikalikan dengan FO-nya ya, FO yang dikembalikan berapa. Jadi misalnya aja ada suatu penguatan, inputnya 1 misalnya ya, kita kuatkan 10, ya, maka hasilnya XO-nya kan 10 gitu ya. Tapi ke betanya oleh suatu jaringan betanya hanya setengah misalnya ya, 0,5. Maka input selanjutnya yang dikuatkan adalah 10 ditambah dengan sinyal feedbacknya ya. Umpan balik suatu sistem tadi ya, pengembalian sebagian output ke input, dengan kata lain seperti itu. Kemudian umpan balik itu kita kenal nanti ada beberapa ya. Nah, slide-nya ini belum ya, belum saya ramu. Kita kembali ke tadi, kita bicara teori dulu. Ya, ini. Nah, bisa dipahami konsep dasar feedback. Insya Allah bisa, Pak. Ya, jadi intinya ya bahwa penguatan hasil output dari sebuah penguatan itu dikembalikan lagi ke inputnya. Kemudian feedback dikenal ada 2 ya, ada 2 yaitu feedback negatif dan feedback positif ya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan feedback negatif ini, kebanyakan sih memang dipakai negatif ya, karena penguatannya lebih stabil.
Jadi dengan feedback negatif, penguatan lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh komponen internal dari penguat, gitu ya, melainkan hanya komponen umpan balik aja yang banyak berpengaruh. Kemudian dalam hambatan juga, hambatan dalam output dan input tidak tergantung pada parameter internal, ya, internal dari transistor. Misalnya aja penguatan IE-nya, ya, penguatan OE-nya, ya, namun dihitung hanya komponen-komponen luarnya aja. Kita bisa menghitung dengan jelas, misalnya tergantung kita pasang resistornya untuk penguatan berapa misalnya, ya, itu bisa. Nanti kita lihat lebih jauh. Jadi faktor-faktor internal tidak begitu berpengaruh, ya, tidak begitu berpengaruh. Karena kan kalau kita menghitung transistor terdiri dari macam-macam komponen, ya, ada HIE, ada HOE, ada yang lainnya juga. Kemudian respon frekuensi, sekali lagi respon frekuensinya menjadi lebih baik, gitu ya, lebih lebar, baik low pass maupun pada high pass, ya. Jadi responnya lebih lebar, gitu, tidak sempit, ya, dengan adanya feedback. Kemudian pada kondisi tertentu distorsi harmoniknya bisa diperbaiki, ya, dan juga ini, ya, rasio SN-nya bisa diperkecil tentunya, ya. Tapi di samping itu juga walaupun lebih baik, dia juga punya beberapa kelemahan, ya. Kelemahannya penguatan sinyal sebenarnya lebih kecil, gitu, ya. Sebenarnya kekurangan ini tidak begitu berarti, ya. Misalnya aja kita dengan menggunakan penguatan yang lebih besar, misalnya penguatan dari 10 pangkat 4, ya, di pangkat 4, ya. Juga dengan menggunakan banyak besaran feedback akan cenderung tidak stabil. Jadi kalau feedbacknya terlalu banyak juga sebenarnya tidak stabil juga. Karena akan kemungkinan terjadi isolasi, ya, sehingga apa, ya, kalau kita pada penguatan pada sound misalnya, ya, biasanya ada feedback itu, sering kan kita terjadi feedback, misalnya kita lagi ngomong antara mic dengan speaker. Nah, karena suara masukannya berulang-ulang, ya, terus membesar itu terjadi isolasi. Biasanya kalau mic itu terus langsung mendengung, gitu, ya. Nah, semacam itu contoh feedback yang terlalu banyak, ya, feedbacknya terlalu banyak sehingga suaranya seperti itu. Ini ya prinsip dasarnya, ya. Nah, kalau saya jalankan ini bisa nampak enggak, ya? Masih nampak? Masih, Pak? Slide-nya sih nampak, ya. Ini penguatan penguatan tanpa feedback kan biasanya seperti ini, ya. Ada satu penguat, kita katakan membuat sebuah penguat, input, lalu dimasukkan ke penguat, hasilnya gantung penguatannya berapa, ya. Kalau penguatan 5, tinggal dikalikan penguatannya dikali inputnya. Mungkin sudah kita pahami, ya. Sudah jelas, saya kira ini yang tanpa penguat teksturnya open loop, ya. Open loop, jadi tidak ada loop, ya, hanya terbuka aja.
Nah, kalau pakai feedback itu biasanya istilahnya diberi istilah juga closed loop ya. Jadi apa namanya, loopnya itu tertutup gitu. Nah, karena outputnya harus dikembalikan lagi. Nah, sehingga ini membentuk suatu loop ya, loop. Nah, sementara inputnya penjumlahan ya, penjumlahan dari input biasa ditambah dengan input feedback ya, dari feedback sehingga terjadi loop di sini ya. Nah, ini penguatan tadi, penguatan normal ya, XO A kali XI. Kita lihat, kita anggap inputnya X gitu ya. Sementara untuk feedbacknya, penguatannya adalah penguatan feedback itu beta dikali outputnya ya. Jadi yang dikembalikan itu berapa? Nah, gitu. Sehingga kalau kita cari sebenarnya penguatan apa namanya, inputnya itu berapa sih besarnya gitu ya. Nah, sehingga rumus ini apa namanya, karena nanti sebenarnya XO kalau kita dibandingkan XS, XS-nya sumber ya, sumber sama dengan penguatan jika dibagi dengan 1 plus penguatan biasa dengan penguatan feedback. Jadi penguatannya seberapa ya. Ya, ini kalau apa namanya, rumusnya ini ya, silahkan aja saya kira. Tapi yang jelas nanti sebenarnya seberapa besar sih faktor perbaikannya dari betanya ini ya, dari betanya, karena dia dianggap lebih stabil ya. Ini sebagai gambaran aja ya, kenapa dia lebih stabil gitu. Contoh misalnya jika penguatan kita desain ya, penguatan feedbacknya 0,1 ya. Kemudian penguatan yang biasa tambah feedback ya 1000 misalnya, 1000 ya. Maka faktor penguatannya itu adalah sama dengan 100 A kali betanya. Ini faktor penguatannya ya. Sedangkan faktor penguatan feedbacknya itu kalau kita lihat di rumus ya, A tadi dibagi A dibagi 1 plus A kali beta ya. Ya. A kali beta. Ini yang atas tadi ya. Ini. Nah, itu kalau di apa hasilnya itu mendekati 10 sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita mengubah ya, penguatan kita ubah ya. Penguatan jadi separuhnya ya. Jadi 500 ya, 1000 jadi 500. Ternyata penguatan setelah ada feedback juga hampir mendekati ya. Mendekati 10. Ya, tidak begitu berubah ya. Sehingga kita bisa, ini efisiensinya hampir 50% ya, antara kita menggunakan penguatan yang tanpa feedback ya, atau penguatan setelah kita kasih feedback tetapi penguatan ini kita turunkan, hasilnya mendekati. Jadi efisiensinya sebenarnya bisa 50% ya.
Kalau kita ubah tadi AP-nya dari 1000 ke 500 dikasih penguatan yang sama, hasilnya hampir sama. Jadi tidak begitu berpengaruh ya. Jadi di sini bahwa walaupun penguatan berubah ya, walaupun penguat berubah penguatannya, hanya berubah ya, kena faktor eksternal gitu. Uh, jadi ini sebenarnya bukan komponennya yang diubah ya di sini karena ada faktor suhu, faktor macam-macam ya. Tapi otomatis dia masih tetap stabil gitu. Kestabilan inilah maka feedback ini dipakai ya. Seandainya dia tidak pakai feedback karena pengaruh macam-macam, maka penguatannya akan berubah ya, berubah sangat terpengaruh gitu, sangat terpengaruh. Tapi dengan adanya feedback, ternyata dengan adanya perubahan AP tadi yang karena ada gangguan eksternal, tapi dari katakanlah dari 1000 menjadi 500 gitu ya, outputnya tetap mendekati 10. Jadi ini menunjukkan kestabilan rangkaian dengan feedback. Bisa ditangkap. Halo. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya sebenarnya kalau buka slide, saya tidak bisa lihat jenengan ya, ketutupan. Tapi kalau saya lihat jenengan slide-nya jadi tutup gitu ya, ini kelemahannya kita nggak bisa ya, apa namanya, nggak bisa luring ya. Saya lanjut ya. Baik, Pak. Ya, nanti slide-nya akan saya kasihkan ke jenengan ya. Nanti akan saya setelah selesai ya. Ya, ini juga tentang stabilitas penguat ya. Misalnya aja, jika ada penguatan 100 tapi dia punya toleransi ya sekitar 200 atau 20% ya. Tapi kalau kita desain dengan umpan balik negatif ya sekitar 1% gitu, maka kesalahan hanya menjadi 2% ya. Kalau kita masukkan ke faktor penguatan dengan feedback gitu ya, hasilnya itu 100 plus minus 2. Kalau tadi tanpa penguat feedback ya, tanpa feedback dia apa namanya, penguatannya toleransinya mencapai 200 ya, 200 sampai 20%. Tapi dengan kita kasih feedback, toleransinya hanya sekitar 2% gitu ya. Nanti ada contoh-contoh ya. Saya beberapa contoh nanti implementasi ya, ini hanya sekedar gambarannya. Kemudian hubungan umpan balik ya. Jadi bentuk-bentuk feedback itu ada beberapa. Ada yang dikenal dengan serisan gitu ya, atau tegangan seri. Ada yang tegangannya paralel, kemudian ada juga yang dengan seri arus ya, kemudian dengan paralel arus. Jadi yang di feedback itu mungkin tegangan, mungkin juga arus ya.
Ini contoh-contoh rangkaian aja saya kira. Bukan rangkaian ya, maksudnya contoh blok dari sebuah eh, seri tegangan misalnya. Jadi ini tegangannya series ya, bentuk feedbacknya. Jadi sambungannya seperti apa ini perlu kita perhatikan ya. Jadi ini sambungannya di seri semua. Cirinya kalau dia seri tegangan gitu ya, maka impedansi inputnya diperbesar ya. Dan impedansi outputnya kecil ya. Jadi hasilnya nanti impedansi inputnya akan menjadi besar, kemudian impedansi outputnya jadi kecil. Jadi tergantung kebutuhan kita ya. Kita ingin membutuhkan misalnya impedansinya kecil pada outputnya, maka kita pakailah yang seri tegangan ya, seri shunt ini. Ini faktor penguatannya mungkin kita udah paham ya. Penguatan yang normal gitu ya, A PO dibagi PI ya, udah paham saya kira. Sedangkan penguatan feedbacknya adalah penguatan feedback dibagi outputnya ya. Jadi kalau kita mencoba praktek gitu, nanti tegangannya di mana yang diukur ya. Ya ini tentunya sebagai FO-nya ya, FO dari penguat. Lalu di sini setelah masuk feedback, maka ini ada penguatan setelah feedback ya. Tapi sekali lagi ini yang dikuatkan adalah apa? Tegangannya ya. Jadi feedback untuk tegangan. Kenal dengan seri shunt ya, seri shunt. Mohon maaf izin bertanya Pak. Iya. Ini memang baru sampai slide 7 ya Pak? Apa udah lanjut? Oh sebentar, makanya saya nggak bisa ngontrol juga, sebentar Mas ya. Saya keluar dulu dari juga kalau ini pada saat slide-nya kalau ini berapa enggak? Belum Pak, tadi baru sampai slide 7 Pak. Waduh, ini saya udah slide 11 saya. Nanti nggak jalan ya. Mungkin ya Pak. Sorry. Gimana ya caranya ya? Atau sebentar. Ini saya kasih jenengan dulu ya. Jadi kalian bisa sambil lihat. Nah, saya kembali ke anu dulu. Saya kasih anunya dulu ya, PPT-nya ya. Iya Pak. Nah, kalau PPT-nya dijalankan itu kadang-kadang sering terus di share screen-nya tempat jenengan nggak jalan ya. Bentar ya. Ini saya kasih aja dulu materinya. Ntar ada 3 ini ya. 1.
Nah, coba di grup saya bagikan. Ada 3 file yang saya kirim. Udah masuk? Sudah, Pak. Udah. Ya. Yang saya bahas tadi itu yang slide 1B. Kan itu ada yang 1A, 1B, 1C ya. Yang 1B sama 1C yang PPT, tapi yang 1A-nya yang PDF-nya. Ya, nanti bisa Nah, kita kembali sebentar. Coba dilihat slide yang 11 ya. Slide 11. Sudah semua? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, ini ada 30. Dengan 35, 34 ya. Ini datang semua kebetulan ya. Mas Brian ada ya, Mas Brian? Halo, Mas Brian. Mas Brian. Oh, ada ya. Ya. Ngecek presensi ini agak susah, soalnya presensi online dengan presensi online ini kan nggak urut apa namanya, nggak urut abjad ya, tapi urutnya urut nomor mahasiswa. Karena nomor mahasiswa itu maksudnya berdasarkan Anda daftar ulang ya, terus jadi nomor urut mahasiswa. Sementara namanya nggak keabjad ya. Ada yang A di bawah, ada yang ini. Penyocokannya sebenarnya enggak. Tapi alhamdulillah ini kayaknya semua hadir ya. 34 di presensi saya nambahnya hadir semua ini ya. Oke. Saya lanjutkan sebentar. Slide-nya slide ini. Slide 11 ya. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau jenengan juga pakai satu perangkat ya, buka slide, anunya apa namanya, Gmeet-nya ketutupan ya. Jadi pakai 2 perangkat mungkin ya.
Baik, saya lanjutkan sebentar. Nanti sisanya dibaca sendiri ya. Di slide 11 itu menunjukkan bagan sebuah rangkaian feedback ya, feedback dengan yang di feedbackannya adalah tegangan ya, atau dikenal dengan serisan atau seri tapi tegangan gitu ya. Di mana cirinya kalau rangkaian ini kita buat, maka impedansi inputnya akan menjadi besar ya. Sedangkan impedansi outputnya akan menjadi lebih kecil ya. Check in-nya ya, check in-nya lebih besar, check out-nya akan menjadi lebih kecil. Di slide 12 itu ditunjukkan besar penguatan feedback-nya ya. Penguatan feedback diperoleh dari VO dibagi VS gitu ya. VO sendiri A kali VI, sedangkan VI ditambah VF dan seterusnya, sehingga penguatan feedbacknya adalah A ya dibagi 1 plus A kali beta. Oke. Nah, ini yang slide apa tadi ya? Nomor slide-nya juga nggak kelihatan kalau saya jalanin ya. Slide 13 itu hanya menunjukkan rangkaian ekuivalennya ya. Ekuivalennya bahwa di dalamnya itu seperti itu ya. Ada kalau dari inputnya ada VI kali impedansi input gitu ya, sedangkan outputnya ada impedansi output, lalu ada penguatan VI-nya. Ya, tinggal kita kasih beban nanti di VO-nya ya. Ini rangkaian ekuivalennya ya. Kalau kita analisis juga rangkaian ekuivalennya bisa ya, sehingga ketemu Z outputnya berapa ya, Z inputnya berapa. Karena tadi kan impedansi inputnya bisa diperbesar ya, sedangkan impedansi outputnya jadi mengecil. Berapa besarnya Z Z inputnya akan sebesar itu ya, ZO atau impedansi output dibagi 1 ditambah alfa dan beta. Ya, saya kira ini bisa aja ya. Yang penting kalau ini kan prosesnya ya, proses bagaimana menghitungnya, tapi yang penting kita dalam menjalankan rumusnya nanti cari rumus yang ujung aja ya. Nah, kemudian di slide 15 itu gambaran rangkaian ekuivalennya ya, bahwa Z inputnya di situ di bagian input ada Z inputnya, kemudian di bagian output ada Z outputnya atau impedansi output ya, kemudian berapa penguatan feedbacknya ya, V kali VS ya. VS itu sumbernya ya, sumber awal. Ya, itu. Kemudian di slide 16 ditunjukkan bagaimana cara mencari penguatannya dan betanya ya. Penguatan kita udah hafal ya. Udah hafal untuk penguatan A VO dibagi VI, ini udah di luar kepala ya, luar kepala. Nah, kita selalu ingat itu. Nah, sementara di komponen input mesti ada Z input ya, atau impedansi inputnya. Sedangkan di di output ada Z out juga ya. Mana tadi di slide
slide 17 sudah ditunjukkan ya. Sementara penguat feedbacknya di slide 17 ditunjukkan bahwa betanya itu adalah penguat feedback dibagi VO-nya ya. Jadi hasil tegangan, hasil feedback, hasil penguatannya dibagi VO itu adalah betanya. Ya. Di situ di slide 17 digambarkan ada 3 rangkaian, di dalam input ada Z-in, sedangkan di rangkaian feedback itu ada penguatan feedbacknya ya. Di slide 18 itu kalau kita buat paralel ya, sun ya. Jadi sun feedbacknya dipasang secara sun atau secara paralel. Nah, kalau paralel itu ternyata dia menurunkan baik impedansi input maupun impedansi output ya. Jadi kalau pengen merendahkan impedansi, kita pasangnya paralel ya. Ya, cara memasangnya seperti itu saya kira ya. Nah, di mana kalau paralel ini dipasang ya, paralel tegangan ini, maka rumus penguatannya seperti itu ya. Berarti ini yang memegang peran nanti pembaginya, penguatannya berdasarkan VO dibagi I ya. Harus yang ngalir berapa. Bekerja untuk betanya, harus feedbacknya dibagi VO-nya. Kalau kita lihat di slide 19 itu adalah penguatan feedbacknya berapa. Jadi VO, penguatan feedbacknya adalah VO dibagi IS ya, yang mana besarnya sama dengan A dibagi 1 plus A kali beta. Ya, ini sekiranya rumus-rumus ya, dan ekuivalennya seperti apa ya. Di situ ada apa ya, PI, kemudian ada input feedbacknya, juga ada RO, beberapa unsur yang ada di dalam situ ya. Sekira ini hanya kalau kita menganalisis ya rangkaian ekuivalennya. Tapi kalau kita kembali di halaman 21, itu rumus-rumus yang bisa kita pakai ya untuk menghitung penguatan umpan baliknya. Sudah kita sebutkan tadi di atas, AF ya. AF itu penguatan umpan balik besarnya A dibagi 1 plus A bagi beta. Nah, sebenarnya impedansi inputnya ya bisa kita hitung ya, PI dibagi 1 plus beta kali PU ya. Dan seterusnya kalau kita lanjutkan, maka impedansi feedbacknya, impedansi input dibagi 1 plus A kali beta. Sedangkan impedansi output ya bisa kita hitung juga bahwa impedansi input itu V dibagi I, dan seterusnya I dikalikan dengan ZO-nya, di mana kalau IS-nya itu 0 ya, maka I inputnya adalah sesuai dengan negatif IF, karena dia ini harus ya. Terus seterusnya Z output, Z feedbacknya, ZO feedback, maksud saya impedansi output feedbacknya
sama dengan impedansi outputnya berapa ya yang tanpa feedback itu dibagi 1 plus A dan beta. Jadi hampir semua mungkin pembaginya itu 1 plus A beta ya. Aslinya lebih gampang kita mengingatnya ya. Kalau A feedback, A dibagi 1 plus A beta. Z feedback, ya, ZI feedback, ya, ZI dibagi 1 plus A beta. Nah, pembaginya hampir itu semua. Z output, kemudian dibagi, ZO dibagi, Z, maksud saya Z impedansi output feedbacknya, ZO dibagi 1 plus beta. Ya, rumusnya saya kira gampang diingat ya. Tapi kalau kita dengan analisis, memang kita harus analisis satu-satu ya. Tapi yang praktis saja kita kita ingat-ingat itu yang hasil akhir ya. Kecuali memang nanti di soal itu analisisnya agak panjang ya. Tergantung. Lalu 22 itu menjelaskan tentang bagaimana kita mencari alfa betanya untuk penguat tadi ya. Penguat Sansan ya. Penguat feedback ya. Penguat feedback Sansan. Tadi kan sini ada 4 ya. Ya, di slide 24 saya slide 23 itu mulai slide 22 ya. 22 itu sama hasilnya ya. A VO dibagi I input gitu ya. Beta juga E feedback dibagi V outputnya. Slide 24 itu menunjukkan rangkaian seri arus ya. Seri arus. Jadi ini fungsinya menaikkan impedansi input maupun impedansi output. Nah, kalau kita ingin meninggikan impedansi kita misalnya punya sebuah penguat, impedansi inputnya 10 ya, dan outputnya misalnya berapa, tapi dua-duanya pengen kita naikkan. Nah, oke, kita bisa pakai impedansi atau feedback yang seri arus ya, atau series. Karena dia fungsinya menaikkan impedansi input maupun output. Ya, implementasinya seperti ini ya. Rangkaian bagannya, lalu penguatannya seberapa ya, penguatan untuk tanpa feedback IO dibagi VI, sedangkan feedbacknya feedback dibagi arus output ya, arus outputnya. Itu betanya ya. Di slide 25 saya kira menunjukkan rangkaian ekuivalennya. Lalu slide 26 rumus untuk mencari besarnya penguatan untuk muatan feedbacknya maupun Z feedbacknya, input maupun output ya. Ya, ini untuk rangkaian yang seri ya. Slide 27 sama juga berapa harga alfa beta sudah sebenarnya dijelaskan juga di atas ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang keempat ya. Ada paralel arus ya.
sun series ya, sun series. Jadi kalau sun itu paralel, series itu arus ya, ingatnya gitu aja mungkin gampang. Ciri khasnya bahwa rangkaian ini dia mampu menurunkan ya impedansi input dan menaikkan impedansi output. Ini kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau pertama tadi rangkaian apa namanya seri tegangan ya, dia memperbesar impedansi input, sementara memperkecil impedansi output. Nah, yang sebaliknya ini ya, rangkaiannya ya. Itu paralel arus ya, atau sun series. Dia menurunkan impedansi input, sementara menaikkan impedansi output. Ya. Slide 29 ya, slide 29. Kemudian slide 30 menunjukkan rangkaian ekuivalennya. Slide 31 rumusnya aja ya. Rumusnya hampir sama ya semuanya ya. Itu penguatan feedbacknya A, penguatan norma dibagi 1 plus A kali beta dan seterusnya. Nah, yang agak beda Z out feedbacknya ya, Z out feedbacknya itu sama dengan Z out impedansi output dikali. Nah, ini dikali 1 plus alpha beta ya, atau penguatan kali penguatan biasa dikali penguatan feedback. Kemudian bagaimana mencarinya ya, sekira udah ini ya. Ya slide 32 ya. Kemudian slide 33 juga mencari alfa dan betanya. Itu gambaran semua tadi bisa juga ada di slide 34 ya. 34 itu ada istilah ya. Istilah aja saya kira itu. Sama hasilnya 4 tadi ya. Ada yang voltage seri istilahnya ya. Tegangan seri itu sun series ya yang kita tadi ya. Lalu serial apa ini namanya, current seri ya, current seri yang kita kenal tadi, ini hasil lain. Voltage sun itu yang kita kenal tadi dengan sun gitu ya. Kemudian current sun itu adalah seri sun. Istilah lain ada yang menyebutnya dengan SIPO, SISO, PIPO, PISO gitu ya. Oh ya, SIPO itu seri input paralel output ya. Ya, mungkin ada beberapa istilah ya, nanti biar nggak asing gitu ya. Artinya sama. Sama kalau tadi misalnya voltage seri itu sebenarnya sun ya, yang tadi kita jelaskan itu. Sekali lagi, sun. Atau seri input paralel output ya. Ada juga nulisnya sebagai SP gitu ya. Monggo nanti mungkin ada di buku-buku ketemu istilah itu ya. Itu sama aja. Rangkaiannya juga sama ya. Ada rangkaian feedback, ada penguat utama gitu. Kemudian slide 35 itu metode analisis rangkaian feedback ya. Ya, kita mengidentifikasi aja sebenarnya jenis feedbacknya. Feedbacknya itu berupa apa gitu ya.
sambungannya apa, lalu outputnya juga berupa apa, bisa berupa tegangan gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini nanti tergantung aja ya, tergantung bentuk rangkaiannya seperti apa. Tapi di slide 34 itu menunjukkan ya seperti itu ya, ya secara umum ya, secara umum rangkaian feedback. Oke, kemudian di slide 36 itu menjelaskan membuat rangkaian ekuivalennya aja ya, ekuivalen. Ya, itu hanya kita kalau ingin gambarkan bloknya ya, bloknya seperti apa. Ya, itu saya kira bisa ya, bisa diambil nanti. Nah, kemudian itu udah ada tabel ya di slide 37. Mengkategorikan aja ya. Jadi kalau kita baca tabelnya misalnya pada lihat kolom pertama itu ya. Kolom pertama itu ada karakteristik, ada tipologi ya. Nah, tipologinya kalau sun series misalnya ya, sinyal outputnya yang difeedback-kannya apa? Oh, voltage ya, voltage atau tegangan gitu ya. Sama juga sinyal sampling, artinya sinyal sampling XO itu artinya yang dikembalikan apa? Yang difeedback-kan, oh yang difeedback-kan adalah voltage. Ini rangkuman ya, rangkuman dari apa yang kita bahas tadi sebenarnya bisa dilihat di sini juga. Nah, lalu kalau current series atau SISO gitu ya, yang difeedbackkan untuk feedbacknya apa gitu. Oh, ternyata tegangan gitu ya. Sementara sampling untuk yang dikembalikan atau feedback adalah arus ya. Makanya tadi kalau yang ada mengandung unsur I itu artinya yang feedbacknya arus, misalnya tadi beta VU dibagi I misalnya ya. Ini rangkumannya aja saya kira. Untuk kesimpulan dari kita memahami rangkaian tadi. Kalau rangkaian input di set PO 0 dan sebagainya, ini rangkuman lagi ya. Lalu kalau feedback itu misalnya ini ya, di sini XF dibagi XO. Maka pada voltage seri atau sun seri atau SIPO gitu ya, maka berapa besaran VO, maka VF dibagi VO gitu ya. Kalau pada rangkaian series ya, slide 37 ya, slide 37, maka besaran feedbacknya adalah VF atau V feedback dibagi I outputnya dan seterusnya. Ya, ini ya sebagian mungkin kita ada juga yang tidak terbahas tadi ya, mungkin di RI, RIF ya. Dalam bahasan kita tadi nggak sampai membahas itu ya. RIF, RUF, ini hambatan dalam ya, hambatan dalam untuk feedback, hambatan dalam untuk R out untuk feedback dan sebagainya. Ini ada keterangan RO itu resistor output tanpa beban ya. Tapi kalau RI resistansi input dengan beban. Jadi kalau kita eksperimen tanpa beban, rumusnya bisa dipakai yang RO itu ya, dan seterusnya.
Oke, itu slide 1B ya. Kalau kita lihat slide 1C, itu sebenarnya rangkuman ya. Coba dilihat slide 1C. Benar? Betul, Pak. Ya, ini selain rangkuman ada beberapa pengulangan, tapi juga ada analisis yang lain gitu ya. Itu yang menjelaskan maksud dengan umpan balik negatif ya, dengan pemberian umpan balik negatif kualitas penguat akan lebih baik ya. Karena apa ya? Hal itu ditunjukkan dengan penguatannya lebih stabil gitu ya. Tadi karena tidak dipengaruhi oleh komponen internal dari penguat, mereka hanya komponen-komponen feedbacknya aja. Kemudian juga hambatan dalam output dan input tidak bergantung pada parameter internal transistor, misalnya HIE atau HUE. Namun tergantung pada komponen luar saja. Tanggapan frekuensi tadi sebutkan lebih besar ya, lebih lebar, baik pada low pass maupun pada high passnya. Kemudian pada kondisi tertentu non-linear, jadi ada distorsi, dan rasio SN dari penguat dapat diperbaiki ya. Jadi distorsinya bisa dikurangi ya, rasio SN-nya juga bisa diperkecil gitu ya. Ya, di slide 2 itu dijelaskan tentang keuntungannya ya. Di samping keuntungan tadi ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada yang harus dikorbankan katanya ya, yaitu penguatan sinyal memang menjadi agak lebih kecil ya. Kekurangan ini tidak berarti karena kalau kita menggunakan op-amp penguatannya udah bagus ya dan lebih murah tentu harganya. Jadi diatasi mungkin kalau udah menggunakan banyak transistor ya bisa pakai op-amp ya. Nanti kita bahas juga op-amp ya. Kemudian jika menggunakan banyak besaran umpan balik cenderung terjadi tadi bisa terjadi isolasi ya, feedback. Ya. Kemudian slide 3 hanya mengulangi yang tadi aja penjelasan saya kira ya. Ini memang diambil dari referensi lain tetapi sama aja ya pembahasan. Ya saya kira itu bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Ini juga tetap disebutkan lagi ada 4 macam penguat ya. Apa aja penguat itu tadi udah kita bahas ya. Oke, itu saya kira terkait umpan balik. Kemudian minggu depan coba kita lihat umpan balik tapi dari pembahasan yang dari buku Transritan ya, Transritan dari Integrated Circuit supaya lebih memahamkan kita dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Ya saya kira itu untuk feedback. Barangkali ada yang mau didiskusikan.
Tapi mungkin terus terang itu harus dibaca berulang-ulang ya. Bacanya jangan cuma satu kali, baca ulang, diulang lagi 2 kali, 3 kali, sampai kita betul-betul bisa memahaminya. Kalau membaca satu kali, saya yakin pasti tidak pahamnya gitu ya. Diulang-ulang aja, diulang-ulang, lalu hal-hal yang penting dikasih tanda atau dibuat catatan. Paling enggak misalnya rumusnya tadi ya, untuk 4 macam feedback itu, bagaimana menghitung Z-in masing-masing, bagaimana menghitung Z-O-nya masing-masing. Kita dapat meringkas itu ya, diringkas saya dalam satu halaman gitu, inti, udah dapat ya. Untuk memahami, dibaca sekali lagi, harus berulang-ulang. Karena memang buku-buku sebenarnya banyak ya, buku-buku terkait. Kalau ingin mendalami analisis yang lebih dalam, misalnya bukunya itu bukan buku bahasa Indonesia ya, tapi buku berbahasa asing. Biasanya juga mahasiswa suruh membaca buku asing, malas-malasan ya. Yang bahasa Indonesia aja membacanya kadang-kadang juga males gitu ya, apalagi membaca buku asing gitu. Ya, tapi kita kalau memang untuk implementasi, khususnya yang di 4 gitu ya, yang penting kita bisa apa namanya ya, tahu persis misalnya fungsi dari feedback apa, lalu penggunaannya di mana. Intinya kan sebenarnya ada di situ ya, katakanlah feedback tadi kalau Sansan, dia apa untuk fungsinya, untuk menaikkan atau menurunkan impedansi atau apa. Nah, implementasinya nanti di mana gitu ya, digunakan pada rangkaian apa yang tepat gitu. Oke, saya kira itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini lengkap ya, semuanya hadir 234. Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan dibaca-baca dulu. Mungkin nanti minggu depan bisa ditanya ya, dipahami dulu materinya. Minggu depan bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sekali lagi kalau bisa dibuat ringkesannya ya, ringkesan rumus-rumus yang pokok itu dibuat. Kalau pada pelajaran daring, saya kira walaupun juga udah ada PPT yang diberikan, tetap dengan membuat catatan-catatan kecil ya, catatan, ringkesan-ringkesan dari teori-teori yang disampaikan. Karena sifatnya memang nanti dengan lebih banyak aplikasi ya, aplikasi, jadi tidak analisis. Kalau seorang engineer memang itu banyak analisisnya gitu ya. Tapi kalau jenengan vokasi itu sebenarnya banyak yang implementatif. Jadi penerapan. Oh, kalau tahu misalnya untuk tadi memperbesar impedansi input, lalu memperkecil impedansi output. Oh, rangkaian mana yang dipakai? Kan implementasinya itu aja. Lalu penguatannya berapa? Biasanya pakainya seperti itu. Tidak analisis dalam. Analisis dalam itu memang bagian engineer ya. Itu bedanya engineer dengan vokasi. Tapi vokasi dapat mengimplementasikan sehingga dapat terrealisasi rangkaian tertentu atau peralatan tertentu. Baik,
Saya kira begitu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita bisa segera luring ya. Karena memang dengan daring ini banyak hal yang tidak bisa dicapai gitu ya. Yang jelas komunikasi antara mahasiswa dengan apa namanya itu komunikasinya kurang ya apa namanya rasanya itu kurang, gregetnya itu kurang gitu ya. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu ya. Apalagi misalnya jenengan pas lagi kuliah gini sebagian besar menutup kamera kan nggak ada komunikasi ya. Sehingga jiwa kita antara pengajar dengan yang diajar itu nggak nyambung gitu ya. Itu kelemahan dengan sistem daring ini. Tapi kalau kita tatap muka kita bisa ya bisa saling menyambung ya, menyambung komunikasi dengan baik. Begitu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam belajar ya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.